Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel YouTube SMK Islam Raudatul Azhar. Improve your life skill here. Baik teman-teman, di episode yang kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana cara kita bersyukur atau bagaimana cara kita menikmati hidup kita, dengan temanya itu ialah Allah menyayangimu bukan membencimu. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini Dinda mau nanya, teman-teman udah nggak sih ngerasa kecewa, ngerasa sedih, ngerasa nggak mood lah? Pasti pernah dong ya. Gak mungkin kalau teman-teman gak pernah yang namanya merasakan kecewa. Karena sejatinya kecewa adalah sifat alaminya manusia. Atau pernah gak sih teman-teman berada dalam situasi di mana melakukan hal-hal yang seperti itu serba salah, mau makan gak mood, mau main HP juga udah bosen. Intinya teman-teman itu bosen atau gak mood melakukan apa-apa. Dan setelah itu keluhan-keluhan teman-teman pun mulai muncul. Entah itu ngerasa bahwa Allah itu nggak adil lah, Allah itu kayak gini lah, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan teman-teman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa teman-teman sadari bahwasanya apa yang teman-teman lakukan itu adalah suatu perkara yang tidak benar atau kurang baik. Nah, di sini teman-teman, Dinda bakalan ngajak teman-teman bagaimana caranya supaya kita itu bersyukur. Bersyukur dalam artian kita menikmati hidup, kita menganggap bahwa Allah itu adalah maha segala-galanya. Karena Ustaz Dinda pernah bilang pada Dinda bahwasanya when Allah is with you, nobody can stop you, nobody can beat you. Ketika Allah bersamamu, tidak ada yang bisa menghentikanmu dan juga tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Dalam artian teman-teman, jika sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersama kita, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Karena zat yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau apapun itu, yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini teman-teman, Dinda mau ngajak teman-teman untuk kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita mengenali atau ayo kita mempelajari bagaimana sang pencipta kita, supaya kita lebih bersyukur lagi, kita bisa lebih menikmati hidup. Nah, lanjut teman-teman. Di sini Dinda bakalan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita bersyukur dan juga tetap positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dulu Dinda pernah ikut lomba. Jadi lombanya itu ada lomba sesuatu. Ketika lomba, ya Dinda alhamdulillah ikut dua lomba. Lomba yang pertama itu lomba pidato sama lomba puisi. Nah, di lomba pidato itu Dinda tuh berusaha sekuat tenaga. Intinya kalau puisi agak disampingkan dikit, bukan nggak mau belajar puisi, tapi Dinda lebih aktifnya itu ke pidato atau latihan pidato, buat materi-materi pidato. Intinya lebih mengedepankan yang namanya pidato. Tapi ketika ikut lomba dan Dinda nggak dapet di lomba pidato itu, Dinda sedih dong. Kenapa? Karena udah usaha, udah capek-capekan begadang buat ngapalin materi lomba pidato, tapi ujung-ujungnya Dinda nggak dapet juara. Nah, disitulah mulai muncul angan-angan yang tidak baik, bahwa kita merasa Allah nggak adil lah, udah usaha tapi hasilnya kok nggak kayak gitu. Kita udah mati-matian nih teman-teman, kita udah mengeluarkan tenaga, sekuat tenaga kita buat ngapalin pidato ataupun mengerjakan sesuatu apapun. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi apa yang kita usahakan itu tidak sebanding atau tidak setara dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi di sisi lain Dinda bisa mengambil hikmah bahwa kalau Dinda nggak dapat di pidato, alhamdulillah dapat di puisi tersebut. Padahal kan di puisi Dinda nggak pernah latihan tapi agak jarang. Tapi di pidato udah capek ngapal gini-gini, udah usahanya powerful lah di pidato itu, tapi nggak dapat, malah dapat di puisi. Nah, dari situlah kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah itu maha adil. Ketika kita tidak dikasih yang A, maka Allah akan mengasih yang B lagi. Dan tanpa kita sadari juga, ketika kita dapat hal tersebut, mungkin ada hal yang tidak baik yang ada di dalam hal tersebut jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya.
Jadi konsep hidup itu sebenarnya nggak terlalu rumit teman-teman. Asalkan kita bisa positif thinking kepada Allah, karena Allah itu pasti tahu yang terbaik untuk umatnya. Jadi gini teman-teman, konsep sederhananya kita yang megang pensil lah. Kita ibaratkan seperti kita megang pensil, terus kita nulis skenario hidup kita sendiri. Nah nanti Allah yang membawa penghapusnya. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak baik, nanti Allah hapus bagian yang salah dan Allah ganti lagi dengan hal yang lebih baik. Jadi kita ibaratkan seperti itu teman-teman. Jadi kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun dalam perihal kehidupan kita, masalah di kehidupan kita. Nanti juga Allah yang akan menggantikannya atau Allah yang akan merubahnya menjadi hal yang jauh lebih baik lagi. Jadi mulai sekarang teman-teman, ayo kita ubah mindset kita bahwa Allah itu maha adil. Allah itu sayang sama kita. Allah nggak pernah benci sama kita. Oke teman-teman, lanjut. Nah di sini Dinda bakalan bercerita lagi tentang satu kisah yang insya Allah menjadi motivasi teman-teman di rumah. Kisah ini menceritakan tentang dua orang keluarga, ayah dan juga anak. Di sana mereka pergi mengunjungi beberapa desa. Di desa pertama mereka itu pergi ke suatu desa dengan mengendarai seekor keledai. Di sana anaknya bapak itu tuh mengendarai keledai itu. Jadi anaknya itu di atas, ayahnya di bawah. Jadi ada seorang yang kayak begosip gitu ngerumpi. Jadi rumpiannya kayak gini. Ih, nggak sopan banget itu anak. Ngapain ayahnya di bawah tapi dia di atas? Diomongin sama orang-orang di desa itu. Nah, bapak itu mikir, oh iya ya juga ya. Lanjut, mereka pergi ke desa lain, di desa yang B lah ceritanya. Di sana kebalik, bapaknya yang di atas keledai itu, anaknya yang di bawah. Lagi ada yang ngerumpiin, lagi ada yang gibahin, lagi ada yang ngomongin. Ya Allah, bapak itu tega banget, anaknya di bawah, kok dia malah enak-enakan aja di atas. Nah, bapak itu mikir lagi. Dia mikir, ih, oh iya juga. Dia bilang, oh iya juga. Akhirnya dia lanjut ke desa yang C. Di sana dia berinisiatif buat kenapa nggak mereka berdua aja yang naik ke keledai tersebut. Nah di sini orang-orang ngomongin lagi dong, ngerumpin lagi dong. Ih itu anak sama bapak nggak punya peri kehewanan sekali. Orang keledainya kecil kok ditumpangi berdua. Nah salahnya si bapak itu dia mikir lagi. Oh ya juga ya dia bilang lagi. Nah akhirnya karena omongan orang-orang yang tadi yang istilahnya bapak itu terpengaruh kepada omongan orang-orang yang lain itu, akhirnya dia punya inisiatif buat ngegendong si keledai itu bersama anaknya. Akhirnya dia lewat lagi ke desa yang sebelahnya atau di desa yang D lah. Dia lewat nih pakai gendong keledai. Kok keledai digendong? Orang-orang gibahin lagi. Dia bilang itu bapak sama anak nggak punya pikiran atau apa? Orang keledai kenapa nggak dinaikin aja dibilang. Padahal kan semua yang orang-orang bilang itu udah dilakuin sama si bapak itu. Nah di sini kita bisa mengambil hikmah teman-teman. Kita bisa mengambil motivasi bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari omongan orang, kritikan orang. Jadi tugasnya kita itu apa? Nah kita mulai memperbaiki diri. Semasa apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita lakukan itu tidak punya kesalahan, maka lakukan. Jangan pedulikan kata orang. Entah itu orang mau bilang kita inilah, mau bilang kita itulah. Semasa yang kita lakukan baik, tetap kerjakan. Jangan sedikit-dikit baru ngepost story tentang keagamaan-keagamaan. Di chat, lo so alim, lo itu sok-sok gini. Mentalnya jadi down, mentalnya jadi nol. Nah itu tuh nggak baik teman-teman. Jadi Dina mengingatkan di sini bahwa ayolah kita bersama-sama berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Karena teman-teman kalau semua orang punya pikiran kayak gitu, dong siapa yang mau menyebarkan kebaikan? Kita nyebar kebaikan dikit diomongin kita lemah. Kita nyebarin kebaikan sedikit kita diomongin kita down. Nah jadi gimana caranya supaya kita tetap termotivasi? Ayolah kita sama-sama bermanfaat bagi agama kita, bagi negara kita, bagi teman-teman sebangsa dan senegara, seagama. Pokoknya intinya semua, marilah kita sama-sama bermanfaat. Nah, mungkin hanya ini dulu teman-teman. Sebelum Dinda tutup, di sini Dinda mau bacain satu ayat yang mungkin teman-teman udah tahu ayat ini apa, atau udah pernah dengar, atau udah sering banget dengar malahan. Ayatnya itu bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi kalau Al-Quran saja sudah bilang seperti itu, apakah kita harus ragu? Apakah kita tidak percaya? No,
Makanya mulai dari saat ini ayo kita bersyukur teman-teman. Ayo kita mengubah pemikiran kita bahwa Allah itu sayang kepada kita. Allah nggak pernah benci yang namanya umatnya. Allah nggak pernah benci kepada hambanya. Bahkan walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan pun, ketika kita sudah bertaubat maka Allah akan mengampuni kita. Mungkin hanya ini dulu teman-teman episode Jumber kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan mudah-mudahan juga bermanfaat khususnya bagi pribadi Dinda. Dan di sini teman-teman mohon maaf apabila ada kata-kata Dinda yang tidak berkenan di hati teman-teman. Dan juga Dinda mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMK Islam Raudatul Azhar. Sekian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridwana wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.